Saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Salam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 21 November 2020. Gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 20 ayat 27 sampai 40. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, hari ini kisah Injil berbicara tentang seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki tapi tidak memberikan keturunan. Lalu menikah lagi dengan saudara laki-laki yang lain sampai 7 kali dan semua tidak memberikan keturunan. Pertanyaan kaum Saduki adalah, siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah menikah atau telah beristrikan dia. Menurut saya pertanyaan ini bukan karena keingintahuan mereka, tapi mereka sebenarnya hanya ingin mendapat penegasan, mendapatkan peneguhan atas kepercayaan mereka. Mereka sendiri tidak percaya akan kebangkitan. Saudaraku terkasih, itu taktik orang Farisi Saduki untuk menjebak Yesus agar juga mengakui kepercayaan mereka, yakni tidak mengakui kebangkitan. Dengan pertanyaan itu mereka ingin Yesus menyetujui apa yang mereka yakini, tidak ada kebangkitan. Jawaban Yesus menarik. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Jawaban Yesus menjelaskan bahwa yang dipikirkan orang Saduki adalah pikiran orang yang masih dikuasai keduniawian soal hubungan suami istri. Padahal di surga orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru. Hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Persoalan mendasar adalah karena orang Saduki ingin hidup menurut cara mereka sendiri, bukan cara Allah. Maka mereka mencari kebenaran. Mereka mencari pembenaran agar cara mereka dibenarkan, tapi justru jawaban Yesus meruntuhkan argumen mereka. Saudaraku yang terkasih, cara pikir orang Saduki adalah cara pikir kita. Kita juga sama dengan orang Saduki, selalu berusaha membenarkan pikiran kita sendiri, membenarkan apa yang kita inginkan, selalu punya alasan untuk menyalahkan orang lain. Kalau itu yang terjadi terus-menerus, kita sama saja dengan orang-orang Saduki. Padahal Yesus ingin kita sadar bahwa yang perlu kita pikirkan bukan soal yang duniawi saja, tapi soal kehidupan kekal nanti. Maka marilah saudaraku terkasih, kita perlu merendahkan diri di hadapan Allah, biar kita pada saatnya mengalami sukacita. Kita perlu membangun kesadaran baru bahwa sebagai orang beriman, kita perlu menghidupi cara pikir Allah. Kita harus sadar bahwa semua yang kita lakukan selama hidup sangat menentukan keselamatan hidup kita nanti. Maka saudaraku yang terkasih, saya ingin berpesan kepada kita. Jangan sampai kita selalu mendewakan hidup kita. Tapi ingat, kita punya keterbatasan. Di atas kita ada Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.